Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Fitrianti dengan NIM 242520100. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai dari konstitusi. Pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh regulasi dan kebijakan turunan wajib berpijak pada nilai konstitusi ini. Fungsi utama konstitusi. 1. Sebagai hukum dasar tertinggi dalam tata urutan perundangan. 2. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara terstruktur. 3. Menjamin hak serta kewajiban fundamental setiap warga negara. 4. Membatasi kekuasaan pemerintahan agar terhindar dari absolutisme. 5. Menjaga kestabilan dan keutuhan sistem ketatanegaraan. Landasan Konstitusi Indonesia. Setiap kebijakan negara harus bersumber dari nilai-nilai fundamental UUD 1945 guna menjamin integrasi bangsa dan pengakuan hukum yang berkeadilan. Supremasi hukum dan demokrasi. Menempatkan konstitusi sebagai aturan tertinggi yang membatasi kekuasaan sipil dan militer di dalam koridor hukum. Perlindungan HAM menjamin hak warga negara atas jaminan sosial, kebebasan berpendapat, hidup aman dan lingkungan yang sehat. Keadilan dan kedaulatan, mengelola sumber daya alam dan pertahanan nasional sepenuhnya untuk kemakmuran dan kedaulatan rakyat. Studi kasus 1, RUU TNI, latar belakang perubahan. Revisi UU TNI bergulir sebagai langkah penyesuaian kebutuhan pertahanan negara di era modern. Kendati demikian, muatan perubahannya memicu diskursus publik yang dinamis. Penambahan jenis jabatan sipil atau kementerian yang dapat diisi oleh prajurit aktif, perubahan dan perpanjangan batas usia pensiun prajurit, penyesuaian doktrin dan tugas TNI selaras perkembangan ancaman hibrida. Kaitannya dengan konstitusi, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 30 UUD 1945 mengatur kewajiban dan hak warga negara dalam pertahanan keamanan negara serta menegaskan fungsi TNI sebagai alat pertahanan. Permasalahan konstitusional. Apakah muatan revisi tetap tegak lurus pada prinsip negara hukum? Bagaimana memitigasi tumpang tindih peran militer akan tetap menjaga supremasi sipil? Apakah rumusan penugasan baru TNI selaras dengan pembagian fungsi keamanan dalam UUD 1945? Analisis revisi UU TNI. Argumen pendukung. Modernisasi pertahanan memperkuat postur militer guna menghadapi ancaman non-tradisional yang makin kompleks. Optimasi kompetensi memanfaatkan keahlian teknis prajurit TNI di kementerian atau lembaga sipil yang membutuhkan disiplin tinggi. Catatan kritis atau kontra. Supremasi sipil. Kawasan terjadi kembali di fungsi yang menempatkan militer aktif pada domain tata kelola sipil. Kualitas demokrasi, potensi penyusutan ruang publik sipil dan degradasi reformasi internal militer yang diamanatkan sejak 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanda Serta Irsananda dengan NIM 242520086. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan studi kasus konstitusi. Studi kasus 2, Raja Ampat, Dilema Konservasi dan Investasi. Raja Ampat dikenal dunia sebagai epicentrum keanekaragaman hayati laut global sekaligus kawasan strategis pariwisata nasional. Namun masuknya konsesi pertambangan di wilayahnya sekitarnya memicu ketegangan hebat antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. 33 ayat 3 UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tantangan integrasi kebijakan. Konstitusi menginstruksikan pemanfaatan SDA wajib seiring sejalan dengan pemeliharaan ekosistem. Bagaimana menguji kemakmuran rakyat agar tidak merusak hak atas lingkungan yang sehat. Bagaimana memastikan perlindungan hak komunal adat di atas legalitas konsesi tambang. Analisis kelompok, polemik tambang. Dampak positif di bidang ekonomi. Arus investasi stimulasi pertumbuhan ekonomi regional melalui penyerapan modal tambang skala besar, lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal langsung dan peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah. Namun menimbulkan dampak negatif yaitu di bidang ekologi dan sosial. Kerusakan ekosistem, sedimentasi pertambangan mengancam kelangsungan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut. Konflik sosial, ancaman terhadap hak wilayah masyarakat adat dan penurunan drastis sektor pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan akhir, Konstitusi UUD 1945 bukan sekedar dokumen historis, melainkan instrumen pengendali yang hidup atau living constitution.
guna menyelaraskan gerak pembangunan negara hukum. Konstansi hukum. Setiap kebijakan sektoral baik pertahanan maupun pertambangan tidak boleh menabrak norma hukum tertinggi konstitusi. Keseimbangan asas. Pemerintah wajib menjaga stabilitas nasional dengan memadukan kedaulatan militer, hak ekonomi, dan kelestarian ekologi secara adil. Oversight publik. Masyarakat memiliki hak konstitusional penuh untuk mengawasi kekuasaan guna mengawal prinsip check and balance. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.